Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tukang Foto Video 27. Seperti biasa kita akan berbagi info tentang pariwisata, baik itu perjalanan menuju lokasi wisata sampai dengan kita akan mereview tempat wisata yang sudah kita kunjungi. Kali ini kita sedang berada di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Di Kota Cirebon ini merupakan pusat wisata bersejarah di Indonesia, yaitu di sini itu banyak peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan zaman terdahulu. Salah satunya yaitu Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi sendiri terletak di pusat Kota Cirebon. Untuk tiket masuknya itu 15.000 per orang. Apabila kita ingin memakai tour guide dan supaya kita tahu detail-detail dari bangunan ini dan sejarahnya, itu cukup membayar Rp50.000. Awal dari pintu masuk kita sudah bisa melihat tribun yang lumayan besar, dan di depannya itu terdapat semacam kayak panggung. Mungkin di sini itu untuk digunakan untuk suatu pertunjukan atau acara-acara tertentu. Dan langsung saja kita ini mau masuk. Ini merupakan gapura pintu masuk. Goa Sunyaragi sendiri itu terdiri dari sekitar 16 bangunan yang fungsinya itu punya fungsinya masing-masing tersendiri dari bangunan-bangunan tersebut. Untuk pembangunan gua ini itu sekitar tahun 1703 Masehi dibangun oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Untuk bangunannya luasnya sekitar 15 hektar. Pada zaman dahulu di sini itu dikelilingi oleh danau yang bernama Danau Jati. Cuman sekarang itu beberapa tempat sudah mengering dan hanya ada beberapa tempat yang masih digenangi oleh air. Gua Sunyaragi itu tidak seperti gua kebanyakan, di mana lokasinya yang gelap dan pengap. Gua yang lokasinya ada di Kota Cirebon ini layaknya sebuah taman yang dikelilingi oleh bangunan seperti gua. Maka dari itu tempat ini juga disebut Taman Sunyaragi dan menjadi tujuan wisata sejarah para wisatawan yang datang ke Cirebon. Goa Sunyaragi pada zaman dahulu merupakan pesanggrahan para sultan dan petinggi kerajaan, serta digunakan tempat untuk bertapa. Taman ini atau gua ini dibangun sedemikian rupa. Keunikannya ialah dihiasi batuan karang yang mengelilingi bangunan. Sejarah Goa Sunyaragi itu memiliki sejarah yang cukup panjang, termasuk salah satu cagar budaya yang berada di Cirebon. Untuk pembangunannya dimaksudkan sebagai tempat untuk meningkatkan ilmu kanuragan serta memperdalam teknik berperang bagi para pembesar dan prajurit keraton. Oleh dasar itu, lokasi wisata bersejarah ini diberi nama Sunyaragi yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Sunya dan Ragi yang artinya sepi dan raga. Gua ini dibangun dengan menggabungkan beberapa ornamen, yakni Islam, Hindu, dan Tiongkok. Secara keseluruhan menggunakan konsep kerajaan pada masanya. Dan sekitar tahun 1787, gua ini digunakan sebagai benteng pertahanan waktu terjadinya perang, sehingga mengalami kerusakan di beberapa bagian. Maka dari itu sekitar tahun 1852 Taman Sari Sunyaragi atau Goa Sunyaragi diperbaiki, mengalami pemugaran pada masa Sultan Adiwijaya oleh arsitek yang berasal dari Cina. Gua ini telah mengalami beberapa kali perbaikan atau pemugaran, terakhir dilakukan oleh pemerintahan rakyat Indonesia sendiri sekitar tahun 1984. Dan di tempat ini ada
satu mitos, yaitu mitos perjodohan. Selain menyimpan sejarah yang panjang, Gua Sunyaragi juga memiliki sebuah mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Mitos tersebut berkaitan dengan persoalan jodoh, yakni terdapat sebuah larangan dari Gua Sunyaragi, yaitu seorang perawan dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu yang bernama Perawan Sunti. Jika hal itu terjadi, maka dipercaya si perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Namun bila terlanjur menyentuhnya, ada cara untuk menangkal mitos tersebut, yaitu dengan berjalan masuk ke dalam gua kelanggengan yang dipercaya dapat melanggengkan sesuatu termasuk masalah jodoh. Mitos merupakan sebuah kepercayaan yang sudah ada sejak lama dan berkembang dari mulut ke mulut. Kita hanya perlu menghormati dan menghargainya. Daya tarik dari Gua Sunyaragi yang pertama ialah memiliki beberapa gua dengan fungsi dan nama berbeda-beda. Itu sekitar ada 16 bangunan yang tadi itu namanya terpampang di papan pas pintu masuk. Kita dapat mengeksplor setiap tempatnya yang ada di lokasi ini, tentunya dengan tour guide tadi. Dan yang paling menarik di sini itu emang bangunan yang dihiasi oleh batuan karang hampir di setiap titiknya. Batuan karang tersebut berkumpul menyerupai awan yang hadir di atas temboknya. Selain itu terdapat sebuah gua yang menunjukkan kecanggihan pada zamannya, yakni Gua Pandey Kemasan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanan senjata yang memiliki ventilasi udara baik serta kedap suara. Komplek dari Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yakni pesanggrahan dan bangunan gua. Oke guys, mungkin itu sedikit info sejarah yang kita dapat dari sumbernya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan keliling di sekitar bangunan Gua Sunyaragi. Nah, kita bisa lihat kanan dan kiri saya itu masih ada genangan air. Mungkin ini yang disebut danaunya. Dan di depan saya ada sebuah gua, kurang tahu namanya apa. Karena di sini tadi kita tidak memakai tour guide, kita niatnya untuk ya sekedar berjalan-jalan. Cuman lumayan capek, soalnya lumayan luas ya. Kita berjalan sudah sekitar 5 menitan lebih. Dan cuaca di sini lumayan terik karena menunjukkan pukul 1 siang. Untuk kalian yang ingin berwisata ke sini baik bersama pasangan atau keluarga, itu saya sarankan itu agak sore aja, sekitar di atas jam 3, supaya sedikit adem, tidak terlalu panas, karena tempat ini itu sangat terbuka ya, di tengah pusat kota. Jadi udara emang lumayan panas. Tempat ini sangat cocok juga untuk pergi bersama teman, keluarga, atau study tour sekolah, untuk sekedar kita tahu sejarah di Indonesia, untuk menambah wawasan kita tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di Indonesia, tepatnya yang di Cirebon ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari kita. Pokoknya tempat ini itu sangat rekomen untuk wisata sejarah, untuk wisata bersama keluarga atau bersama rombongan sekolah, agar kita tahu istilahnya sejarah kerajaan di Indonesia yang berada di kota Cirebon. Di samping tiket masuknya lumayan murah,
tempat ini juga sangat luas, jadi bisa menampung untuk lumayan banyak orang dan cocok juga untuk bersantai di sore hari. Di sini juga, dan tidak usah khawatir karena di sini juga di depan tadi banyak kayak fasilitas warung-warung penjual makanan dan juga ada musola untuk kita sholat. Ya, itu saja mungkin video dari channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu, karena mungkin channel ini akan bermanfaat bagi kalian yang bingung untuk berwisata kemana di saat liburan. Bisa kita tonton video di channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.